Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kepomatika? Di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul rumus turunan. Kalian pasti sudah tahu nih rumus seperti ini ya. Oke. Ya, sudah tidak asing lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usulnya. Bagaimana cara mendapatkan persamaan seperti ini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Kepomatika Edu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah kurva. Kita buat kurva di sini. Dan misalkan ini kita namakan kurva fx. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buat dua titik yang melalui kurva ini. Kita buat dua titik, misalkan titik A dan titik B. Setelah itu kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Oke. Nah, titik A kita lihat di sini. Ini bisa kita katakan adalah titik yang pertama. Dan titik B bisa kita katakan adalah titik yang kedua. Kita tahu bahwa titik itu ya adalah x, y. Maka bisa kita katakan juga bahwa titik A adalah x1, y1 dan titik B adalah x2, y2. Oke, kita gambar seperti ini. Nah, titik A di sini adalah x1 ya, y1 dan titik B adalah x2, y2. Kita lihat di sini x2 dan di sini x1. Maka jarak antara x1 ke x2 kita namakan dengan delta x. Lalu kita lanjut ke sumbu Y. Di sini ada Y2 dan di sini Y1. Maka jarak antara Y2 ke Y1 adalah delta Y. Oke. Selanjutnya kita menggunakan rumus gradien. Nah, oke. Kita tahu bahwa rumus gradien M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, delta Y kita lihat. Ini delta Y ya, dari sini ke sini. Maka kita bisa tulis delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, kita bisa tulis seperti ini kan ya. Lalu selanjutnya, nah, kita sudah belajar tentang fungsi. Y1 itu sama dengan fx1 dan Y2 itu sama dengan fx2. Maka karena Y1 sama dengan fx1, Y2 sama dengan fx2, maka kita tulis di sini seperti ini. Delta Y per delta X sama dengan fx2 dikurangi fx1 ya. Karena Y2-nya sama dengan fx2, Y1-nya sama dengan fx1. Nah, oke. Kita perhatikan lagi. Di sini baik-baik. X2 itu sama dengan X1 ditambah delta X. Kita lihat pada grafik. Nah, X1 itu dari 0 ke 2. Dan X2 itu dari 0 ke 6.
Sedangkan delta X itu dari 2 ke 6, ya. Maka bisa kita katakan X2 ini sama dengan X1 ditambah delta X. 6 sama dengan 2 ditambah delta X di sini berapa nih? 4 ya. 6 sama dengan 2 ditambah 4 ya. Maka karena X2 sama dengan X1 plus delta X, kita bisa tulis di sini ya. Delta Y dibagi delta X sama dengan Fx1 plus delta X dikurangi Fx1 dibagi delta X. Lalu kita lihat bagaimana jika misalkan delta X-nya mendekati 0 atau nilainya itu sangat kecil sekali. Ya, kita perhatikan dalam grafik. Kita geser titiknya. Oke. Delta X sangat kecil sekali. Nah, misalkan seperti ini. Delta X ini mendekati 0. Kita perhatikan jika delta X-nya di sini mendekati 0, ternyata delta Y-nya juga ikut-ikutan di sini mendekati 0. Ya. Maka karena mendekati 0, kita menggunakan bantuan dari konsep limit. Oke. Kita tulis seperti ini. Nah, karena di sini kecil sekali ya delta Y-nya, maka kita tulis di sini menjadi dy. Di sini juga sama, karena delta X-nya sangat kecil sekali, maka kita tulis dengan dx ya. Maka dy per dx sama dengan limit delta X menuju 0 Fx1 plus delta X dikurangi Fx1 dibagi delta X. Nah, ini sudah sangat mirip sekali dengan formula yang kita bahas di awal video. Nah, kita ganti saja simbolnya. Delta X ini biasanya kita menyimbolkan dengan H. Oke, maka kita bisa tulis dengan simbol seperti ini. Nah, dy per dx sama dengan limit H menuju 0 Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Ya. Maka itulah asal-usul dari rumus turunan. Oke. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Silakan dicoba-coba karena ini bukan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.